Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang paling prinsip di dalam menyampaikan khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Karena dengan takwa kita bisa selamat dan diselamatkan oleh Allah dari segala macam tipu daya dunia. Untuk itu, marilah kita tingkatkan, kita jaga, kita maintenance ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena takwa akar katanya waqa yaqi wiqayatan, menjaga. Ketika kita menjaga nama Allah di dalam aktivitas kita, maka dipastikan kita akan dijaga Allah. Kalau kita dijaga Allah, maka dipastikan kita akan selamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat adalah spirit salat dalam kesalehan sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Masih di dalam peringatan Isra wal Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan misi yang paling dahsyat, yaitu salat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dengan segala keterbatasan ilmu, khatib mencoba melihat dari sisi bahasa, bukan menafsirkan. Karena khatib tidak ada kompetensi di dalam menafsirkan Al-Quran. Mari kita lihat. Subhana. Subhana mengandung arti maha suci Allah. Artinya Allah maha berkuasa. Allah maha mampu. Allah adalah grand designer di dalam hidup ini. Karena subhana, sesuatu yang impossible menjadi possible. Karena subhana, sesuatu yang tidak mungkin terjangkau oleh logika, maka bisa dijangkau oleh logika. Kenapa demikian? Asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Ini mengandung arti bahwa teknologi manapun tidak akan pernah mampu memperjalankan seorang hamba, dalam hal Rasulullah SAW, dalam satu malam antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langsung menembus langit. Tetapi karena subhana, semuanya bisa mungkin. Sehebat-hebatnya perhitungan manusia, tetapi ketika subhana, semua akan terjungkir. Semuanya akan terjungkir oleh kekuatan subhana, kekuatan kemahasucian Allah. Berikutnya, lailan, malam hari. Kenapa bukan sabahan, bukan naharan? Lailan, malam hari. Karena malam hari itu inna nasyiatal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Punya bawat yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Secara peristiwa, secara geografis, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke
Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tetapi Allah memberikan isyarat bahwa alladzi barakna, yang diberkahkan, artinya adalah kalau kita ingin berkah hidup harus minal masjid ilal masjid, harus berangkat dari satu masjid ke masjid lain. Masjid ada dua makna. Mana yang pertama, masjid tempat sujud seperti Masjid Al-Hidayah. Yang nomor kedua, masjid adalah tempat sujud. Kalau kita ingin berkah, sujudkan keding kita di dalam salat. Kalau kita ingin berkah, sujudkan segala ambisi kita, segala pangkat jabatan kita, sujudkan dunia kita untuk barakna haulahu, untuk mendapatkan berkah Allah. Linuriyahu, Rasulullah ketika perjalanan, linuriyahu, Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW, min litabi'u, sebagian saja kekuasaan Allah kepada Rasulullah. Artinya apa? Ketika gerak kita minal masjid ilal masjid dan kita berkah hidup, Allah akan tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Kenapa? Karena kita mau sujud, mau asra, mau diperjalankan oleh Allah. Kita ikuti keinginan ilahi, maka Allah Subhanahu wa taala linuriyahu, akan menunjukkan kekuatannya, akan menunjukkan kekuasaannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka misi terbesar itu salat. Lantas bagaimana spirit salat yang bisa memberikan efek yang luar biasa di dalam kehidupan sosial? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, berbunyi, innama antaqabbalus sholata, sungguh aku menerima amal ibadah seorang hamba itu satu, mimman tawaddu'a biha li'azamati, yang sholatnya itu penuh dengan ketundukan. Setelah wudunya benar, syarat rukunnya, tartib, lantas apa yang terjadi? Mimman tawaddu'a biha li'azamati, di dalam sholat dia tawadhu, di luar sholat tetap dia tawadhu. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram di dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar, bukan jabatanhu akbar. Allahu Akbar, bukan duithu akbar. Ini yang bakal diterima. Yang nomor kedua, siapa yang bakal diterima amal ibadah sholatnya, yang memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial? Mimman man lam yastatil biha ala khalqi. Yang nomor kedua adalah ketika setelah salat selesai, keluar salat, man lam yastatil biha ala khalqi, yang tidak memanjangkan lidahnya untuk menjatuhkan orang lain, yang tidak memanjangkan lidahnya untuk membuat orang lain malu, yang tidak memanjangkan lidahnya untuk memfitnah ke sana kemari. Artinya apa? Dia bawa nilai-nilai salat di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam salat mana mungkin bisa gosip? Bawa nilai salat itu. Ini yang bakal diterima. Nomor ketiga, qad'un nahar li dzikri. Orang yang salat akan diterima amal ibadah salatnya, di luar salatnya menghabiskan waktu sepanjang hari itu untuk mengingat Allah. Ketika seorang pejabat salat subuh, dibawa seperti salat subuhnya ke kantor sehingga kebijakannya tidak merugikan rakyat. Seorang bendahara ketika sudah selesai salat subuh masuk kantor, dia tidak memanipulasi laporan, dia tidak memanipulasi anggaran. Seorang yang punya toko, yang punya warung, salat subuh, bawa nilai salat subuh itu ketika membuka toko, ketika membuka warung, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk mengurangi timbangan, untuk memanipulasi harga. Yang nomor keempat, man lam yabit musirran ala ma'siyati. Setelah salat, dia bawa nilai-nilai salat itu ke dalam kehidupan sosial. Dia jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan
orang lain. Perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Dan dia menebarkan kebermanfaatan dirinya di alam semesta. Ini sholat. Dan yang terakhir, bagaimana seperti sholat yang menimbulkan kebermanfaatan, yang menimbulkan efek sosial yang luar biasa. Rahimal musab wal armalah wal aitam wal masakin wabnas sabil. Orang yang setelah sholat, keluar sholat, dengar tetangganya terkena musibah, dia orang yang pertama kali menjenguknya. Nah, ini yang bakal diterima amal ibadah sholatnya. Tentunya setelah wudhunya rapi, syarat rukunnya, tumak ninanya, to be continued. Ketika assalamualaikum, dengar tetangganya ada yang sakit, dia pertama kali ini yang memberikan santunan kepada orang yang terkena musibah, tetangga yang menderita, janda-janda tua, wala armalah, janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan, wal aitam, fakir miskin, anak yatim, fakir miskin, wabnas sabil. Kita rubah mindset kita. Kita butuh sedekah, kita butuh anak yatim, kita butuh fakir miskin. Kalau orang sholatnya seperti ini, apa kata Allah? Dzalika nuru kanuri syams. Orang yang sholatnya seperti ini, bagaikan sinar matahari yang memberikan kehangatan di alam semesta. Wa akalahu bi'izzati. Orang yang sholatnya seperti ini akan kuberikan kewibawaan. Wastahfadhu bimalaikati. Orang yang sholatnya seperti ini akan dikawal oleh malaikat-malaikatku. Maka disinilah kaitannya kenapa sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sini letaknya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kuncinya. Artinya apa? Disinilah hebatnya salat. Bukankah salat itu adalah amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah? Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salatnya benar semua amal salehnya. Nah, di sini letaknya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir li dunubina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.